Hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Kesempatan untuk mempersembahkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan. Dan kesempatan untuk memperbaiki sikap perilaku hidup kita untuk lebih baik serta takut akan Tuhan. Hari ini kita bersama diajak untuk menghayati firman Tuhan dari kitab Ulangan 10 ayat 20-22 dengan tema takut akan Tuhan. Jemaat, marilah kita berdiri, persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Marilah kita menyanyikan Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, kami bersyukur karena di setiap jalan hidup kami, Engkau selalu menuntun kami sampai di hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan akan nama-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kami sering berbuat apa yang tidak Engkau kehendaki. Oleh karena itu, kami datang kepadamu, kiranya ampunilah kami. Bersihkanlah hati nurani kami dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu. Inilah yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Marilah kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur pasal 40 ayat 1-5. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menyeru kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa, Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. menetapkan langkahku Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan, Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, masukilah hatiku ya Tuhan Yesus. Masukilah, diamilah hatiku ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu menjamah dan mengurapi pendengaran,
pikiran dan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar melalui bacaan Alkitab dan pemberitaannya, kami pahami dan kami dapat melakukannya dalam hidup setiap hari. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Ulangan 10 ayat 20-22 menyatakan, "Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit." Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Saudara-saudara, selamat malam, selamat beribadah kembali di hari Rabu ibadah keluarga bersama dengan seluruh jemaat yang ada di Jemaat GPIB Sangkakala, khususnya yang ada di rumah. Puji Tuhan kalau kita semua dalam keadaan sehat, tapi kalaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang merasa sakit atau merasa lemah tubuh, tentu dengan kekuatan iman kita percaya, kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita dan bahkan memulihkan kita, bahkan memberikan kekuatan, bahkan kesehatan dan semangat bagi kita untuk tetap melakukan setiap aktivitas kita, khususnya juga di masa-masa pandemik COVID-19 ini. Kita diberikan kekuatan dan semangat terus-menerus untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan anggota keluarga kita. Saudara-saudara, kitab Ulangan berisi kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum memasuki negeri perjanjian Kanaan. Musa sesuai kehendak Tuhan tidak akan membawa Israel memasuki negeri perjanjian. Pada bagian lain, bangsa Israel yang sedang bersiap memasuki negeri perjanjian itu mayoritas atau pada umumnya adalah generasi Israel yang baru. Artinya mereka adalah orang-orang Israel yang tidak mengalami secara langsung peristiwa keluarnya Israel dari Mesir. Peristiwa penyeberangan Laut Merah atau Laut Teberau dan pemberian hukum di Gunung Sinai. Peristiwa di mana Musa menyampaikan pidato perpisahannya ini terjadi ketika Israel berada di dataran Moab. Moab terletak di sebelah timur Yeriko dan Sungai Yordan. Artinya hal itu terjadi ketika Israel sesaat lagi akan memasuki negeri perjanjian Kanaan. Dan sebelum memasuki negeri perjanjian itu, Musa berkehendak mengadakan satu pembaruan perjanjian dengan umat Israel. Nah, untuk itu saudara-saudara, Musa terlebih dahulu menceritakan apa yang telah dilakukan atau karya-karya Tuhan terhadap nenek moyang mereka. Musa menceritakan mulai dari ketika Israel berada di Mesir dan saat itu Tuhan bertindak membebaskan mereka dari Mesir. Kemudian juga ada Musa menceritakan perjalanan di padang gurun, bahkan pemberian hukum Tuhan di Sinai.
Jadi inti dari penyampaian pidato Musa ini adalah agar Israel tidak melupakan Tuhan. Bahkan ketika Israel pada saat itu akan memasuki negeri perjanjian, dan Musa mengingatkan mereka saat itu bahwa Israel dapat memperoleh kebebasan mereka, kemerdekaan mereka, bukan karena kemampuan mereka, tetapi karena Tuhan. Israel juga memperoleh negeri perjanjian yang kaya, yang subur, yang makmur, bukan karena kehebatan mereka, bukan. Tetapi karena anugerah atau pemberian Tuhan. Musa menegaskan bahwa berkat akan mereka terima jika mereka tetap setia kepada Tuhan dan perjanjiannya. Dan sebaliknya, kutuk itu akan mereka terima jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Saudaraku, Ulangan 10 ayat 20 sampai dengan 22 ini adalah bagian perikop dari Ulangan 10 ayat 1. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat 22. Yang secara keseluruhan perikop ini berisi pidato Musa. Dalam pidatonya Musa mengingatkan Israel untuk hidup taat, untuk hidup bersyukur, dua hal, taat dan bersyukur. Dan peringatan ini disampaikan setelah secara terbuka kepada Musa, Tuhan menyampaikan penilaiannya atas bangsa Israel. Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Ulangan 9 ayat yang ke-13. Kita buka, silahkan Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Ulangan 9 ayat 13, firman Tuhan, lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Jelas sekali. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan menilai demikian, bukan. Sejak dari Mesir sampai tiba di daerah Gunung Sinai, Israel berulang kali menentang Tuhan. Silahkan dibuka ayat 7, pasal 9. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Setelah 2 loh batu perjanjian yang berisi 10 firman Tuhan dibuat, yang pertama hancur setelah Musa melemparkannya ke tengah orang Israel yang saat itu melaksanakan ritual penyembahan berhala anak lembu emas. Di Ulangan 9 ayat 16 dan 17. Sebelum melanjutkan perjalanannya, Musa menyampaikan peringatan tentang apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk mereka lakukan, untuk mereka ingat sebagai umat perjanjian. Israel sebagai umat perjanjian lagi-lagi diingatkan dan diingatkan lagi untuk hidup dengan takut akan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka, serta bersyukur atau memuji nama Tuhan. Saudara-saudara, semua orang pasti pernah mengalami rasa takut, ya. Siapa yang Bapak di rumah tidak pernah mengalami rasa takut, ada enggak? Semua orang pernah mengalami rasa takut, dan rasa takut itu biasanya merujuk pada satu keadaan yang menakutkan, sehingga perasaan menjadi gelisah, perasaan menjadi tertekan. Saat mengalami rasa takut, tidak ada orang yang bisa tidur dengan tenang, ya kan Bapak Ibu? Tidak ada orang yang pada saat itu bisa aman, nyaman, bebas melakukan sesuatu kalau dihantui rasa takut. Namun berbeda ketika bacaan firman Tuhan memberikan penjelasan melalui Musa pada saat itu bahwa
Mereka harus hidup dengan rasa takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada bangsa-bangsa yang menjajahnya. Dalam bahasa Ibrani, istilah takut akan Tuhan lebih dipahami, lebih dimengerti dengan satu perasaan yang sangat mendalam. Apa itu? Yaitu rasa kagum, rasa hormat yang muncul ketika kita berjumpa dengan pribadi Tuhan itu sendiri. Perasaan ini adalah perasaan yang sesungguhnya mesti dimiliki oleh setiap orang yang beriman, setiap orang yang punya Tuhan. Dan perasaan ini sesungguhnya yang dapat membawa kebahagiaan bagi orang yang takut kepada Tuhan. Rasa takut kepada Tuhan membuat manusia mampu mengatasi semua rasa takut kepada setiap masalah, kepada setiap persoalan, kepada setiap kesulitan. Dan percayalah, penyertaan Tuhan pasti akan menyertai setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan berarti menghormati seluruh kehidupannya, menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai prioritas, sebagai yang utama di atas segala-galanya. Menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber kehidupan di sepanjang perjalanan kehidupannya. Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan di dalam setiap menghadapi tantangan dan cobaan. Dan di atas segalanya, serta hidup bersyukur dan memuji Tuhan. Itulah cerminan hidup dari takut akan Tuhan. Saudara-saudara, peringatan Musa ini juga tentunya berlaku bagi kita. Musa tidak hanya menginginkan umat Israel hanya takut kepada Tuhan, tetapi juga renungan kita ini memberikan satu pengertian dan pemahaman bahwa kita juga harus senantiasa hidup takut akan Tuhan. Hubungan kita secara manusia, secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana boleh kita lakukan dan terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui kesaksian, dan hendaklah semuanya itu dibangun dengan rasa hormat dan kagum atas kebesaran Tuhan. Tanpa hal tersebut, maka rutinitas persekutuan yang kita lakukan, bahkan pelayanan dan kesaksian kita, tidaklah ada artinya di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghayati kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita menghayatinya dengan kerangka takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Betapapun sulit, betapapun berat persoalan-persoalan hidup kita, yang kita takutkan pertama-tama dan harus yang utama serta kita prioritaskan adalah Tuhan. Benar, kita sekarang ini bahkan sampai kapan kita tidak tahu, kita takut terhadap COVID-19. Kita takut terhadap penyakit-penyakit yang lain. Kita takut terhadap masa depan kita, anak-anak kita khususnya. Kita takut terhadap pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Bapak Ibu Saudara, ada Bapak Ibu Saudara yang mengalaminya. Suami yang di PHK, diputus hubungan pekerjaannya, atau anak kita yang belum mendapat pekerjaan. Atau bahkan juga anak kita mungkin yang sampai sekarang
belum mendapatkan jodoh atau teman hidup, kita takut, kita was-was, kita khawatir. Banyak hal, ketakutan-ketakutan yang kita alami, Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan jadikan ketakutan itu sebagai momok yang menakutkan di depan kita, yang begitu besar, lalu menjadi penghalang bagi kita untuk kemudian kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Jangan. Tapi marilah firman Tuhan mengajak kepada kita, takut akan Tuhan itu ketika kita tidak bisa melakukan firman-Nya. Takut kepada Tuhan ketika kita tidak bisa menerapkan firman-Nya. Takut kepada Tuhan ketika kita melanggar aturan-aturan firman-Nya. Takut kepada Tuhan ketika mungkin doa-doa yang kita ucapkan kepada Tuhan salah. Takut. Karena apa? Karena Tuhan mungkin tidak akan mengabulkannya. Takut karena mungkin doa-doa kita yang salah itu, takut kalau Tuhan tidak menjawabnya. Jadi yang utama adalah bagaimana kita membangun relasi kita, hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Dan pertama-tama dan yang utama, takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan ketika kita tidak bisa lagi mungkin berdoa. Takut kepada Tuhan ketika kita mungkin lagi menutup diri kita itu dengan kemalasan. Takut kepada Tuhan ketika kita tidak bisa lagi membangun hubungan yang indah, yang intim, yang mesra dengan orang lain. Di tengah-tengah persekutuan atau jemaat kita, khusus juga di masa-masa pandemi COVID-19. Takut ketika kita tidak bisa melakukan ataupun juga menerapkan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saat teduh. Selesai. Mari kita
berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh diingatkan lagi. Yang pertama-tama kami harus takut kepada Tuhan, bukan kepada manusia atau kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, tetapi kami hidup dengan takut akan Tuhan. Terima kasih juga karena kami boleh beribadah lagi pada hari Rabu ini bersama keluarga kami. Kami juga mau berdoa terima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memelihara bangsa dan negara kami Indonesia. Boleh memelihara para pemimpin bangsa dan negara kami agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih juga jikalau Tuhan telah memelihara gereja Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Bahkan juga gereja-gereja yang ada di dunia, yang ada di Indonesia, termasuk GPIB, yang melakukan pelayanannya, ibadahnya, baik melalui streaming, siaran langsung, ataupun juga rekaman atau online seperti pada malam hari ini. Terima kasih untuk pelayanan kami, Jemaat GPIB Sangkakala Jakarta. Tuhan, Engkau maha baik, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, para pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter, pengurus keenam pekat, komisi, pegawai jemaat di sektor 1 dan sektor 2, anggota jemaat kami yang sudah lansia, mereka yang sakit, yang ada dalam keputusasaan, yang sedang dalam berduka, Tuhan Yesus boleh menghibur mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami. Berikanlah kepandaian untuk anak-anak kami dalam menuntut ilmu meskipun harus belajar dari rumah. Berkatilah senantiasa juga suami kami yang bekerja atau mungkin ada juga di antara keluarga-keluarga yang juga ibu atau istrinya bekerja. Lindungi dan sertai orang tua kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka saat ini yang sakit, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Terima kasih untuk semua hal yang baik yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami setiap hari dan setiap saat. Ajarlah kami untuk selalu setia, taat, dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Injil Lukas pasal 6 ayat 38 yang menyatakan, "Berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita menyanyi dari kitab Bakti 80 bait 1. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahan
Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia, dan kami bersyukur untuk membanggakan Tuhan kami, yang anugerahnya tidak pernah habis digali. Terimalah pujian dari anak-anak-Mu yang percaya dan mengaku, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Hiduplah takut akan Tuhan. Mari kita berdiri. Nyanyian. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah Kami yang mulia berdaulat, Kami kan angkat orang bagimu. Angkat semboyan, jangan diangkat, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diangkat, Kristuslah Raja serta penebus. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.